Dan fakta menariknya adalah Bantam Cocin ini juga menjadi piaraan para artis tanah air. Salah satunya adalah selebriti chef muda, yaitu Chef Renata Muluk. Kalau kalian yang mengikuti medsos, kalian pasti pernah melihat ayam Bantam Cocin ini ada di halaman rumah Chef Renata Muluk. Balik lagi di channel saya, welcome to Package. Dan di video kali ini saya akan membahas si lucu Bantam Cocin. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin berterima kasih kepada Naira Farm dari Kediri yang bersedia meminjamkan ayamnya untuk kita review jauh-jauh dari Kediri dikirim ke Bandung. Terima kasih juga untuk Pak Indus selaku pemilik dari Naira Farm. Jika kalian berminat membeli anakan dari Bantam Cocin, baik yang usia sebulan ataupun yang sudah dewasa, bisa dihubungi di sini. Nomornya saya cantumkan, atau bisa dilihat di deskripsi, ada Facebook dan Instagramnya. Silahkan dihubungi. Oke, kita lanjut. Ngomongin ayam cocin. Ayam cocin ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang large cocin atau juga disebut giant cocin, dan ada yang disebut bantam cocin atau versi mininya, versi kecilnya, seperti yang ada di sebelah saya. Jadi kita akan bahas tentang bantam cocin. Dan fakta menariknya adalah bantam cocin ini juga menjadi piaraan para artis tanah air. Salah satunya adalah selebriti chef muda, yaitu Chef Renata Muluk. Kalau kalian yang mengikuti medsos, kalian pasti pernah melihat ayam Bantam Cocin ini ada di halaman rumah Chef Renata Muluk. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu. Orang Cina bilang, ayam ini sudah ada sejak dinasti Qing atau dinasti terakhir di Cina sebelum negara itu berubah menjadi republik. Dan katanya, Bantam Cocin ini adalah piaraan para kaisar Cina ataupun orang-orang bangsawan pada zaman itu. Pada awalnya, Bantam Cocin ini dikenal sebagai Shanghai Chicken atau Chinese Cocin. Dan ayam ini ditemukan oleh dunia internasional pada tahun 1840. Jadi ceritanya waktu itu ada beberapa tentara Inggris yang sedang bertugas di Cina tanpa sengaja menemukan Bantam Cocin ini, lalu menyebarkannya dan menjadi booming pada masa itu. Pada tahun 1850, Bantam Cocin ini dibawa oleh beberapa pedagang dari Cina karena pada waktu itu sebagian masyarakat Cina merupakan pedagang yang berkeliling ke berbagai negara. Jadi ayam ini pada waktu itu dibawa ke Eropa dan Amerika oleh para pedagang Cina untuk dijual di sana. Dan ternyata negara-negara barat baik dari Eropa maupun Amerika itu meresponnya dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat meminati ayam ini. Jadi pada waktu itu ayam ini benar-benar diminati secara besar-besaran oleh para negara-negara barat. Mereka berlomba-lomba untuk membelinya, untuk mengembangbiakannya di sana, sampai ada yang namanya pameran ayam hias di Amerika dan Inggris. Ayam ini juga merupakan hasil rekayasa dari Giant Cocin. Jadi Giant Cocin itu yang besarnya, ini yang versi mininya. Dan pada tahun 1860, seorang pengusaha dari Inggris bernama William Bernhard, dia sengaja pergi ke Cina untuk membeli langsung Bantam Cocin ini. Jadi si William ini ingin memberikan beberapa ekor Bantam Cocin untuk diberikan sebagai hadiah kepada Queen Victoria yang memang saat itu sedang demam ayam hias.
Dan pada tahun 1865, jadi 5 tahun setelah William memberikan Bantam Cochin sebagai hadiah kepada sang ratu, ayam ini dikukuhkan menjadi ayam hias di Inggris. Lalu pada tahun 1874, ayam ini juga dikukuhkan sebagai ayam hias di Amerika. Ini yang saya pegang, ini yang betina, yang di dalam kandang yang jantan. Itu cara membedakannya tuh gampang. Kita lihat dari jenggernya, jantan jenggernya lebih besar dan betina jenggernya lebih kecil. Dan yang membuat saya senang adalah ayam ini adalah juara kontes ayam hias nasional pada tahun 2019. Ini adalah pialanya untuk kategori jantan Bantam Cochin dan betina Bantam Cochin. Nah, ketika kontes apa saja yang dinilai, saya akan bahas secara umumnya saja, tidak secara detail. Karena kalau dibahas secara detail, durasinya akan cukup kepanjangan. Dan lagian kalau ngebahas secara detail itu di kontes, bukan di sini. Iya. Yang pertama, dari atas dulu, dimulai dari jengger. Jenggernya ini harus kecil. Tipe jenggernya itu dia wilah atau berdiri ke atas, kayak Ultraman, lalu bergerigi. Ini adalah jengger wilah khas dari Bantam Cochin. Untuk betina sangat bagus sekali jengger kecil seperti ini. Dan untuk jantan segini sudah cukup. Lalu pialnya itu yang di bawah paruh juga harus kecil untuk betina. Yang jantan agak sedikit besar itu tidak apa-apa. Lalu turun ke mata. Jadi matanya itu ada lingkar kuning di lingkaran luarnya. Kita turun ke body. Bodinya ini harus terlihat bulat. Semakin dia bulat, itu semakin lucu dan semakin bagus. Oh, sorry, ada yang ketinggalan. Lehernya terus pendek, jadi semakin dia pendek itu semakin bagus. Lalu setelah dari leher, bodi ke ekor, ekornya ini harus bulat seperti ini. Jadi membentuk sanggul dari seperti orang zaman dulu yang memakai baju tradisional kebaya, itu kan suka pada pakai sanggul tuh pada bulat. Ya, dia harus bulat seperti ini. Jantan pun sama. Lalu kita turun ke kaki. Ke paha dulu deh. Ini namanya kultur hock atau bulu paha. Kultur hocknya itu harus menonjol keluar, dia harus lebat. Dan untuk kaki, ini jari kakinya itu harus ada 4, berwarna kuning. Lalu kakinya itu semakin pendek, semakin bagus. Dan ini adalah simbar kaki. Maksudnya simbar itu adalah bulu kaki. Jadi si bulu kakinya itu, bulu jarinya itu harus sampai ke jari tengah di sini. Jari tengah, jadi yang dalam itu nggak ada bulunya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang dalam juga ada bulunya itu semakin bagus. Tapi saya sangat jarang sekali menemukan ayam dengan bulu kakinya, bulu jari kakinya itu sampai ke dalam. Paling cuma sampai tengah. Itu udah standar kontes. Kita lihat jari kakinya ini kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 dan berwarna kuning. Lalu si kakinya pun sangat pendek. Ini sangat bagus betinanya. Jadi ayam ini makin besar makin bulat. Misalkan kalian punya anak, anaknya itu senang sama ayam, tapi ayam takut mematuk, tenang saja, ayam ini sangat jinak. Dia tidak akan galak. Sangat bersahabat sekali untuk manusia. Dan fakta uniknya adalah Bantam Cochin ini khususnya jantan memiliki birahi yang sangat tinggi. Ketika dia birahinya sedang full, dia bisa mengawini betina setiap 20 menit sekali. Makanya kalau misalkan buat kalian yang pengen memelihara ayam Bantam Cochin ini, karena birahinya itu sangat tinggi, seperti kelinci, saya sarankan untuk
dikasih 2 betina untuk yang indukan. Karena kalau dikasih 1 betina itu sangat kasihan, ini nanti dikawinin terus, lama-lama bulunya hancur, bahkan saya pernah menemukan kepalanya itu sampai robek karena terlalu sering dikawinin. Oh no! Lalu untuk beratnya, jantan berat badannya itu sekitar 1 kilo, dan untuk betina 8 ons, tapi kalau misalkan sedang bertelur itu 8 ons setengah, jadi naik 50 gram. Ayam ini tidak mengenal musiman untuk kawinnya, jadi seperti ayam pada umumnya. Ayam ini juga bertelurnya sepanjang tahun, telurnya menetas di 21 hari. Betina mulai bertelur itu di umur 6 bulan, biasanya sudah telur perdana. Dan untuk jantan, spermanya itu mulai matang, bukan sudah matang, itu di usia 8 bulan. Tapi kalau sangat matangnya itu di usia 1 tahun, dan untuk betina matangnya di usia 10 bulan. Dan kandang ideal dari Bantam Cocin ini cukup dengan kandang 1,5 kali 2 meter dengan tinggi 1,5 meter. Alas dikasih pasir cor. Dan saya sarankan dikasih 1 jantan, 2 betina. Jangan betinanya jangan 1, kasihan karena dia pasti kalah. Lalu makanan juga sama seperti makanan ayam pada umumnya, dikasih konsentrat, pur atau layar. Bisa dikasih biji-bijian, beras merah ataupun jagung pecah juga bisa. Lalu dikasih extra food seperti serangga ataupun ulat. Dan dikasih sayuran itu lebih bagus sebagai biar lancar pencernaannya, biar bagus juga telurnya. Dan bulu juga sangat berpengaruh sekali kalau dikasih cambah atau toge. Dan harga dari Bantam Cocin ini sangat menyedihkan. Bantam Cocin ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2012. Dan pada waktu itu untuk sepasang Bantam Cocin ini mencapai angka 15 juta rupiah untuk sepasang indukan, itu di 2012. Sekarang di 2020 berapa harganya? Aduh. Untuk sepasang induk dari Bantam Cocin itu yang bulat seperti ini di harga 1,5 sampai 2 juta rupiah per pasang usia induk. Lalu anakan 1 bulan di harga 100.000 per ekor. Usia 5 bulan atau remaja, 5-6 bulan itu usia remaja dari Bantam Cocin, itu di harga 750.000 per pasang. Lalu usia siapan dalam arti siap menjadi indukan, itu di harga 1 juta rupiah per pasang. Dan harga tersebut juga tidak mesti sama dengan para pedagang yang lainnya. Jadi bila mana kalian menemukan harga yang berbeda dari harga yang saya sebutkan, itu wajar karena tergantung warna, tergantung penjualnya sendiri, dan tergantung kondisi ayam. Jadi harga pasti beda-beda. Dan harga yang saya sebutkan barusan juga itu belum termasuk ongkir dari kargo hewan. Jadi ongkirnya beda lagi. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya karena saya masih akan bahas ayam hias lagi. Assalamualaikum.